Pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) adalah salah satu jenis pembangkit listrik termal yang memiliki peran penting dalam penyediaan energi listrik di berbagai belahan dunia. Proses kerja PLTU dimulai dengan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama. Batu bara yang telah dihancurkan dimasukkan ke dalam sebuah tungku besar yang dirancang khusus untuk membakar bahan bakar tersebut. Proses pembakaran ini menghasilkan panas yang sangat tinggi, yang selanjutnya digunakan untuk memanaskan air dalam sebuah boiler. Dalam boiler, air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini adalah komponen kunci dalam proses pembangkitan listrik. Setelah mencapai tekanan dan suhu yang cukup, uap tersebut diarahkan ke turbin. Turbin, yang terhubung dengan generator, berfungsi untuk mengubah energi kinetik dari uap menjadi energi listrik. Ketika uap mengalir melalui turbin, ia akan memutar bilah-bilah turbin, yang pada gilirannya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik yang diperlukan. Setelah melewati turbin, uap yang telah kehilangan sebagian besar energinya kemudian didinginkan dalam kondensor. Di sini, uap tersebut diubah kembali menjadi air, yang kemudian dipompa kembali ke boiler untuk digunakan dalam siklus berikutnya. Proses ini menciptakan siklus tertutup yang memungkinkan efisiensi pemanfaatan energi. Namun, di sisi lain, sisa pembakaran batu bara dan gas buang yang dihasilkan selama proses ini harus dikelola dengan baik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu keuntungan utama dari PLTU adalah ketersediaan bahan bakar yang melimpah. Batu bara merupakan sumber daya alam yang dapat ditemukan dalam jumlah besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya cadangan batu bara yang melimpah, PLTU dapat beroperasi secara terus-menerus tanpa khawatir kehabisan bahan bakar. Selain itu, biaya produksi listrik dari PLTU relatif rendah dibandingkan dengan sumber energi terbarukan. Hal ini menjadikan PLTU sebagai pilihan yang menarik bagi banyak negara, terutama yang sedang berkembang, di mana kebutuhan energi terus meningkat. Teknologi yang digunakan dalam PLTU juga sudah matang dan memiliki infrastruktur yang luas. Banyak negara telah mengembangkan dan menerapkan teknologi ini selama beberapa dekade, sehingga proses operasional dan pemeliharaannya relatif mudah dilakukan. PLTU juga mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi dasar suatu wilayah dengan efisien. Ini sangat penting, terutama di daerah yang memiliki permintaan energi yang tinggi, seperti kota-kota besar dan kawasan industri. Namun, di balik keuntungan tersebut, PLTU juga memiliki sejumlah kerugian yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah polusi udara. Pembakaran batu bara melepaskan emisi polutan berbahaya, termasuk sulfur dioksida, SO2, dan karbon dioksida, CO2. SO2 dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan, dan berkontribusi pada pembentukan hujan asam. Sementara itu, CO2 adalah gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Emisi ini menjadi perhatian serius di banyak negara, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, penambangan batu bara juga dapat merusak ekosistem. Proses penambangan seringkali melibatkan penghilangan lapisan tanah dan vegetasi, yang dapat menyebabkan kerusakan habitat dan mengurangi keanekaragaman hayati. Limbah abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara juga mengandung zat beracun, seperti arsenik dan merkuri, yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ini menjadi tantangan besar bagi operator PLTU dan pemerintah untuk memastikan bahwa limbah tersebut tidak mencemari tanah dan sumber air. Untuk mengatasi dampak negatif dari PLTU, penting untuk menerapkan solusi yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengembangkan teknologi clean coal yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari pembakaran batu bara. Teknologi ini mencakup berbagai metode, seperti pemisahan karbon dan penyimpanan, carbon capture and storage, CCS, yang dapat menangkap CO2 sebelum dilepaskan ke atmosfer dan menyimpannya di lokasi yang aman.
Selain itu, meningkatkan efisiensi operasi PLTU juga merupakan langkah penting. Dengan meningkatkan efisiensi pembakaran dan penggunaan energi, kita dapat meminimalkan jumlah batu bara yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik. Ini tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menghemat biaya operasional. Penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam desain turbin dan boiler juga dapat membantu mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Peralihan ke sumber energi terbarukan secara bertahap juga menjadi solusi yang sangat diperlukan. Meskipun batu bara masih menjadi pilihan utama dalam banyak sistem energi, penting untuk mulai berinvestasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Dengan diversifikasi sumber energi, kita dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penguatan regulasi terkait emisi juga merupakan langkah yang sangat penting. Pemerintah perlu menetapkan standar emisi yang ketat untuk PLTU dan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi bersih. Dengan adanya regulasi yang jelas, operator PLTU akan lebih termotivasi untuk mengurangi emisi dan menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan teknologi penyimpanan energi juga menjadi kunci untuk mencapai sistem energi yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya teknologi penyimpanan yang efisien, kita dapat menyimpan energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan untuk digunakan saat kebutuhan energi meningkat. Ini akan membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi, serta mengurangi ketergantungan pada PLTU berbahan bakar fosil. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat melanjutkan penggunaan energi dengan lebih baik untuk masa depan. PLTU, meskipun memiliki tantangan yang signifikan, tetap dapat berperan dalam transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Melalui inovasi, regulasi yang ketat, dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, kita dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung langkah-langkah ini. Kesadaran akan pentingnya energi bersih dan berkelanjutan harus ditanamkan sejak dini. Edukasi tentang dampak penggunaan energi fosil dan manfaat energi terbarukan perlu diperkuat di kalangan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mendorong perubahan perilaku dan mendukung kebijakan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih hijau. Dalam perjalanan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangatlah penting. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan solusi yang efektif. Dengan bekerja sama, kita dapat menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semua ini, kita dapat melihat bahwa meskipun PLTU memiliki kontribusi besar dalam penyediaan energi, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Melalui inovasi dan kesadaran kolektif, kita dapat memastikan bahwa penggunaan energi tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi ini untuk masa depan yang lebih baik.